Halo cuy, kalau aku tanya kerajaan Hindu-Buddha pertama dan tertua di Indonesia itu apa? Mungkin banyak dari kalian yang langsung kepikiran Sriwijaya atau bahkan Majapahit. Tapi gimana kalau aku bilang jawaban itu kurang tepat? Jauh sebelum Sriwijaya membangun kemaharajaannya dan Majapahit menyatukan Nusantara, ada sebuah kerajaan di pedalaman Kalimantan yang menjadi titik nol, dimulainya zaman sejarah di Indonesia. Yup, hari ini kita akan kembali ke abad keempat Masehi untuk mengupas tuntas sejarah Kerajaan Kutai Martadipura. Oke, jadi gimana sih kita bisa tahu tentang kerajaan yang eksis lebih dari 1600 tahun yang lalu ini? Apa ada kitabnya? Atau candi raksasa yang tersisa? Jawabannya lebih unik dari itu. Kisah kerajaan Kutai terungkap bukan dari kertas, tapi dari 7 buah tugu batu yang disebut Prasasti Yupa. Yupa ini ditemukan di daerah Muara Kaman, di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dan yang bikin ini super penting adalah, Yupa ini ditulis menggunakan huruf Pallawa awal dan dalam bahasa Sanskerta. Ini adalah bukti tertulis tertua di seluruh Indonesia. Penemuan Yupa inilah yang secara resmi menandai berakhirnya zaman prasejarah, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, dan dimulainya zaman sejarah di Nusantara. Jadi, bisa dibilang, Kerajaan Kutai adalah pembuka gerbang sejarah kita. Dari prasasti Yupa ini, kita dikenalkan dengan 3 generasi penguasa awal Kutai. 3 nama yang menjadi fondasi kerajaan ini. Pertama, ada Kudungga. Para ahli sejarah percaya kalau nama Kudungga ini adalah nama asli lokal, bukan nama dari India. Ini jadi bukti kalau dia adalah seorang kepala suku atau pemimpin masyarakat setempat yang kemudian mendirikan kerajaan. Kudungga punya anak bernama Aswawarman. Nah, namanya sudah mulai India banget kan? Aswawarman disebut sebagai Wangsakarta, atau pendiri dinasti keluarga kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, pengaruh Hindu mulai masuk dan membentuk struktur kerajaan. Dan puncak dari semua ini ada di tangan cucu Kudungga, yaitu Raja Mulawarman. Mulawarman adalah raja terbesar dalam sejarah Kutai Martadipura. Dalam prasasti Yupa, dia digambarkan sebagai raja yang sangat agung, bijaksana, kuat, dan yang paling terkenal, sangat dermawan. Bayangin aja, salah satu prasasti menceritakan kalau Raja Mulawarman pernah mengadakan upacara kurban besar dan menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. 20.000? Itu jumlah yang luar biasa banyak bahkan untuk standar sekarang. Kedermawanan ini bukan cuma buat pamer, tapi ini menunjukkan betapa makmurnya Kerajaan Kutai di bawah pimpinan Mulawarman. Ekonominya stabil, peternakannya maju, dan rakyatnya hidup sejahtera. Jadi, gimana kehidupan mereka sehari-hari? Karena lokasinya di tepi Sungai Mahakam yang besar, Kutai diyakini punya peran penting dalam jalur perdagangan. Meskipun letaknya di pedalaman, mereka bisa terhubung dengan pedagang dari luar melalui sungai. Tapi, seperti roda yang berputar, setelah masa keemasan Mulawarman, berita tentang kerajaan Kutai Martadipura perlahan-lahan menghilang dari catatan sejarah. Kerajaan ini diyakini terus berjalan selama berabad-abad, tapi pamornya tak sebesar dulu. Keruntuhan totalnya terjadi sekitar abad ke-17. Raja terakhir Kutai Martadipura yang bernama Maharaja Dharmastia tewas dalam pertempuran. Dan siapa lawannya? Ironisnya, lawannya adalah kerajaan tetangga yang juga bernama Kutai, yaitu Kesultanan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Jadi, kerajaan Hindu ini akhirnya takluk, dan wilayahnya bergabung di bawah kekuasaan Kesultanan Islam. Jadi, itulah kisah kerajaan Kutai Martadipura. Sebuah kerajaan yang mungkin tidak meninggalkan candi megah seperti Borobudur atau wilayah kekuasaan seluas Majapahit. Tapi, warisan mereka jauh lebih fundamental. Mereka adalah bab pertama dalam buku sejarah Indonesia. Bukti bahwa peradaban yang maju dan terorganisir sudah ada di tanah Kalimantan ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar lainnya muncul. Gimana menurut kalian?
Cerita tentang Raja Mulawarman dan 20.000 sapinya keren banget, kan? Kalau kalian punya pendapat atau mau request sejarah kerajaan lain untuk dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Eits, tapi sebelum videonya benar-benar selesai, aku punya satu tebak-tebakan spesial buat kalian yang masih berhubungan erat dengan Kutai. Coba tebak. Aku punya belalai dan gading seperti gajah. Aku punya sayap perkasa seperti Garuda. Aku memakai mahkota layaknya seorang raja, dan tubuhku bersisik seperti naga. Siapakah aku? Udah ada yang bisa nebak? Jawabannya adalah Lembu Swana. Kalau kalian punya pendapat atau mau request sejarah kerajaan lain untuk dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue ceritakan senangkep gue aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten sejarah seru lainnya. Saya Om Jin, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.